Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Torifin dengan saya Dodi Hamzah Bologu. Salam edukasi ternak manak sampai ake. Dimana di kesempatan hari ini saya akan membahas tentang burung zebrafin yang tak kunjung nelor bolo atau macet ya boloku. Karena banyak dari pertanyaan sahabat Fin yang bertanya pasti, Mas kenapa ya burungku kok gak nelor, kok gak nelor-nelor. Ada juga yang, Mas burungku kenapa kok macet ya, habis produk terus gak produk lagi. Nah, sebelum saya kupas tuntas, saya jelaskan secara detail seakar-akarnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya boloku. Ikutin terus channel saya karena Torifin akan selalu membahas tentang seputaran dunia fin bolo. Jadi masalah untuk burung zebrafin yang tak kunjung nelor itu ada beberapa faktor ya bolo. Karena kalau kita bilang genetik gak mungkin bolo. Gak mungkin karena genetik burung itu rata-rata nelor gitu loh bolo. Memang untuk burung itu semua bisa nelor. Kalau burung tuh gak nelor pasti ada penyebabnya gitu bolo. Makanya simak terus, tonton video saya sampai habis ya bolo. Saya akan jelas sedetail mungkin boloku, kan bahas tuntas itu bolo masalah permasalahan tentang burung zebrafin yang tak kunjung nelor. Jadi masalah untuk burung zebrafin yang ini yang indukan yang bolo, indukan yang sudah pernah produk, setelah kita sampai anak kita hitung sudah dapat 2 minggu lebih kok gak nelur-nelur lagi ya. Karena kalau burung zebrafin kalau yang sudah pernah reproduksi ya sudah pernah produksi terus kita sampai anakan usia 2 minggu sudah 2 minggu kok usia 2 minggu itu sudah bisa nelur bro. Gak sampai 2 minggu bisa nelur lagi gitu bro, sudah bisa produksi lagi tuh kalau gak ada kendala apa-apa kan gitu bro. Jadi kalau memang gak nelur-nelur pasti ada sebabnya ya bro, ada beberapa faktor gitu loh boloku. Jadi faktor yang pertama dikarenakan apa burung itu tak kunjung nelor atau macet. Satu mungkin karena pakan ya bro, pasti yang pertama itu pakan. Karena burung zebrafin baik MJ kalau makan nutrisi proteinnya terus kalsiumnya kurang terpenuhi itu pengaruh di reproduksinya burung, terutama di proteinnya bro sama kalsium. Karena burung betina itu ketika mau nelor ya itu membutuhkan pakan yang protein tinggi dan kalsiumnya harus terpenuhi bolo, itu harus tercukupi. Terus faktor yang kedua yang menyebabkan burung itu tak kunjung nelor itu dikarenakan burung kondisi sakit gitu. Kalau burung kondisi sakit burung jelas gak bisa produksi boloku karena fisiknya lemah kan bolo. Jangankan produksi bolo, icrik sudah gak bisa bolo, gak ada tenaga gitu loh boloku ya. Terus faktor yang ketiga penyebab burung yang tak kunjung nelor, burung posisi ngelemak ya. Kalau ngelemak bolo itu burung gak bisa produksi bolo, harus kita habiskan dulu lemaknya itu. Jadi perlu penjemuran kan bolo, nanti saya akan bahas ya bolo masalah lemak itu, lemak di burung ya bolo, baik jantan baik betina pasti bisa ngelemak itu bolo karena kurang penjemuran. Terus faktor yang keempat itu penyebab burung yang tak kunjung nelor itu bisa disebabkan karena pergantian cuaca yang ekstrim seperti bulan-bulan ini ya bolo. Itu kan cuaca yang ekstrim yang panas itu membuat suhu ruangan dalam kandang itu panas gitu. Jadi suhu ruangan di dalam kandang kita harus tetap stabil walaupun cuaca yang sangat ekstrim ya bolo. Jadi kita atur sirkulasinya boloku gitu.
kita atur sirkulasinya, gimana caranya suhu ruangan dalam kandang kita itu gak terlalu panas, gak terlalu dingin. Kalau terlalu panas itu sangat mengganggu reproduksinya burung bolo. Itu bisa apa namanya itu, embrionya bisa kopior kalau terlalu panas dan bisa menurunkan kesuburan si pejantan bolo. Gitu. Kalau suhu ruangan terlalu panas ya boloku. Faktor yang kelima ya, burung yang tak kunjung nelor itu disebabkan kebisingan, gangguan kebisingan lalu lalang, entah lalu lalang kendaraan, lalu lalang orang, mungkin dia gak nyaman kan gitu, itu bisa bolo. Dan ada gangguan dari predator. Itu aja sih bolo. Soalnya semua burung tuh pasti nelor tuh, kecuali kalau memang dia sudah usia tua ya bolo, mendekati masa akhir. Nah itu sulit untuk nelor lagi, apalagi kalau sudah akhir. Jadi gak bisa kalau sudah masa akhirnya bolo, itu loh. Jadi kalau masih belum masa akhir, burung itu tetap bisa nelor bolo, selama tadi yang saya sebutkan ya bolo, gak ada sebabnya itu tadi. Tuh, kalau memang burung posisi gak lemak, burung sehat, sirkulasinya pas ya, terus makannya kita kasih yang seimbang, terus kita dorong dengan vitamin branding, sudah aman, burung tetap reproduksinya lancar gitu sih bolo. Itu kita bahas yang masalah indukan ya, habis nelor, habis apa namanya ngelola anak, habis itu gak kunjung nelor lagi. Itulah penyebabnya kalau yang indukan. Tapi kalau yang untuk siapan itu beda lagi sih bolo. Yang membedakan cuma satu sih bolo, karena ini usianya siapan ya, ibaratnya tembian. Kalau gak kunjung telur, gak kunjung nelor-nelor, itu disebabkan ada beberapa faktor aja sih bolo. Yang membedakan, saya jawab yang beda aja ya bolo. Dalam arti gak sama yang, kalau sama yang diindukan gak perlu saya jelaskan lagi ya bolo. Jadi bedanya cuma gini aja sih bolo. Kalau kita jodohin yang siapan terus gak kunjung nelor, itu disebabkan karena kekurang cocokan sama pasangannya bolo. Itu kurang cocok sama pasangannya, itu bisa menyebabkan burung itu tak kunjung nelor karena kurang cocok sama pasangannya yang kita jodohkan boloku. Tuh. Terus karakter burung kan beda-beda ya bolo. Ada yang karakter burung walaupun gak cocok sama pasangannya itu bisa nelor, itu mau nelor. Cuma begitu anak netes gak mau ngelolo bolo. Itu ada di kandang saya seperti itu. Terus ada juga yang gak cocok sama pasangannya, dia terlalu murung, diem aja tuh, gak mau berdekatan gitu, diem aja di bawah sangkari, di alas sangkari itu. Terus ada juga karakter burung itu yang apa namanya, yang gak cocok sama pasangannya, lebih agresif, jadi lebih galak dia bolo. Karena mungkin dia mau, yang satu gak mau, yang satu birahinya tinggi, yang satu biasa-biasa aja, itu lebih dipatokin bolo, dikejar. Kalau gemes dipatokin sampean bolo, lah itu perlu dipisah. Soalnya apa, kalau bulunya sudah habis tapi kita gak bisa mati bolo tuh, dan bisa stres juga kan bolo burung itu. Jadi terus apa namanya, jadi kalau untuk siapan itu ya itu tadi, karena gak ada kecocokan dari pasangan. Terus walaupun untuk burung apa namanya itu yang siapan cocok sama pasangannya bolo, kalau nanti nelornya itu banyak zoomnya, harap dimaklumi ya bolo, karena masih tembean gitu. Kok nelor 5, kok fertil mek 1, lah itu harus dimaklumi sih boloku gitu, karena masih tembean atau masih siapan perdana ya bolo gitu. Gak pinter ngelolo gak masalah bolo, karena masih perdana. Jadi untuk penyebabnya burung siapan atau tembean yang tak kunjung nelor, ya disebabkan karena itu aja sih bolo. Kalau yang lainnya ngikut sih bolo, gak perlu saya jelaskan lagi, yang kayak sirkulasi, lalu lalang kebisingan, terus gangguan predator, ya sama aja, baik siapan maupun indukan, yaitu kalau tak kunjung nelor.
Cuma yang bedain ya karena tadi itu karena kita baru jodohin, karena gak cocok akhirnya dia gak nelur-nelur, gak kunjung nelur-nelur. Nah, untuk penjelasan masalah apa namanya itu burung zebrafin yang tak kunjung nelor ya, ya itu sih Bolo penjelasannya. Itu aja, cukup sampai di sini ya Bolo. Kalau memang kurang jelas ya monggo langsung komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng karena channel saya Torifin akan selalu membahas tentang seputaran dunia fin. Ikutin terus lah Bolo. Jangan sampai ketinggalan ya di channel-channel saya yang terbaru Bolo. Pasti saya akan share video saya tentang pengalaman saya sesuai yang sudah saya alami di kandang dan sudah A1 atau berhasil. Jangan lupa untuk kata-katanya Bolo. Dari Dodi Amza, salam edukasi ternak manak sampai akhir Bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.